Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Bincang Bulu. Kali ini masih bersama gue Dimas dan Raya, hari ini kita melanjutkan episode lalu. Sebelumnya kita membahas tunggal putra Tunggal Putra kemarin. ya, Olimpiade, dan sekarang kita coba bahas Ganda Putra nih. Di Ganda Putra ini Indonesia cuma punya satu wakil yang kita tahu adalah Fajar Alfian Rian Ardianto, yang saat ini ada di posisi yang dulu kita tahu nomor satu dunia dan sekarang itu untuk sementara kemarin pas lolos peringkat 7 ya Kak. 7. Dan sekarang Sidit juga masih konsisten 7 nih. Konsisten 7. Konsisten 7, oke. Oke, ini pertama ini Fajaran mungkin kita flashback dulu Kak. Ingat waktu Tokyo itu dia sebenarnya lolos ya. Ya, sebenarnya lolos. Jadi sebenarnya ganda putra itu meloloskan 3 ya, tapi aturan Olimpiade itu cuman maksimal 2 kuota. Itu pun harus berada di urutan 8 besar. Jadi event itu ada 3 wakil, 4 wakil di 8 besar itu tetap dari misalnya dari Federasi Bulu Tangkisnya harus memilih 2 terbaik yang bisa dikirim ke Olimpiade. Betul. Nah waktu 2020 Tokyo itu Iya. karena ada 3, jadi sebelumnya tuh ada Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, kemudian yang kedua tuh Kevin Sanjaya ya Betul. sama Marcus Gideon, Minions. kemudian Fajarian, dan yang dipilih oleh PBSI yang 2 terbaik adalah Hendra Setiawan dan Minions ya. Dan memang secara peringkat memang lebih baik dari 2 yang pasang tadi ketimbang si Fajarian. Kalau nggak salah tuh Fajarian di 2020 itu terakhir 6 6 atau 7 sekitar ya. itu. Dan sayangnya Fajarian si Ahsan Hendra sama Minions ini lebih tinggi ya. Jadi memang kala itu Fajarian harus ngubur mimpinya lah buat ke Olimpik. Tapi sekarang tahun ini dia jadi satu-satunya di Olimpiade ya di Malah ganda jadi putra. tumpuan ya. Jadi tumpuan bener. Sayangnya nggak bisa diikutin oleh yang lainnya tuh Leo Daniel, Bagas Fikri, dia malah gagal lolos mereka dan akhirnya cuma Fajarian. Tapi sebenarnya walaupun dia tumpuan, Fajarian ini sebenarnya bisa dibilang penurunan nggak sih Kak? Kalau kita mundur sedikit karena pas waktu sebelum ini mereka itu nomor 1 dunia ya? Iya, nomor 1 dunia tuh waktu akhir Desember 2022 itu dia sempet ya. Dia jadi juara, maksudnya nomor 1 di peringkat BWF setelah menjuarai beberapa turnamen ya seperti Swiss Open, Indonesia Master, Malaysia Master, dan Denmark Open. Mereka juga termasuk yang konsisten tembus di semifinal dan final selama 16, kalau nggak salah tuh 16 turnamen ya di musim 2022 itu. Nah, kemudian di tahun berikutnya 2023 dia juga sempat menjuarai All England ya, Super Super 1000 itu menjadi pencapaian terbaik mereka karena itu turnamen paling bergengsi, tua dan istimewa Super 1000 gitu. Poinnya langsung tinggi. Tapi sayangnya tahun 2023 pertengahan itu saat Maret Olimpik udah dimulai itu mulai nggak konsisten ya, menurun gitu. Dan itu satu-satunya ya kalau nggak salah yang menjadi juara ya Fajarian di 2023 iya, betul, itu. di 2023. Jadi sebenarnya kalau kita ingat Fajarian tuh punya modal bagus ya buat di Resto Olimpik karena juara nomor 1 dunia. Tapi malah pas saat Resto Olimpik dimulai pada Mei di Piala Sudirman ya. Itu Fajarian langsung kalah di babak pertama itu, babak awal mulai banyak jeblok lah gitu. Di Malaysia Master, Singapura Open tuh mulai kandas ya di babak kedua ya. Setelah itu barulah kalau nggak salah Oktober 2023 ya dia turun ke nomor 2, dia disingkirkan oleh pasangan India Satvik Sairaj, Rankireddy Sethi ya. Betul. Gitu. Itu Chirag Sethi dan sampai sekarang pun merosot terus ya Kak, ke peringkat 7. Peringkat 7. Bahkan sampai 2024 kemarin itu ya Fajarian coba bangkit dan termasuk waktu saat menang All England ya, back to back dia mempertahankan gelar All England, tapi lagi-lagi setelah itu masih belum menemui kata konsisten sehingga dia pas dipastikan lolos Olimpiade itu di nomor 7 masih di bawahnya pemain-pemain lain kayak Cina. Ini ada Liang Weikeng, Wang Chang, terus Kim Astrup, Anders Karup, lalu ada Chirag Sethi,
Ranki Reddy, terus Aaron Chia, lalu juga ada Jepang, bahkan Jepang Takorohoki Yugo Kobayashi. Sama Korea Selatan Kang Seo. Oh iya, Kang Min Hyuk sama Seo Sung Jae. Dan sampai sekarang juga ya Kak. Sampai sekarang itu juga mereka yang 4 teratas itulah menjadi pesaing terberatnya Fajarian nanti di Olimpiade ini ya. Betul. Di Olimpiade ini kalau menurut kita sih ngelihat ada 4 ya Kak mungkin yang terbaik ya, tentunya yang di unggulan 4 ini, di seeded 4 atas ini. Yang pertama itu ada Liang Weikeng Wang Chang yang udah pasti yang kita tahu dari Cina ini, dia udah sekarang bahkan nomor 1 dunia ya. Iya, nomor 1 dunia. Wang Chang ini di secara head to head sama Fajarian pun juga unggul ya Kak. Unggul 5-3. Dan tapi pertemuan terakhir justru Fajri yang menang nih. Menang di Singapura Open saat Fajri sendiri menjadi runner up ya di sana. Iya, ya, di betul. Singapura Open. Minggu lalu ya. Dan kemudian tapi sebelumnya kalau Liang Weikeng menang tuh terakhir di sempat di Thomas Cup. Itu, dan ya Liang Weikeng sendiri kemarin di Indonesia Open juga juara kan. Juara memang punya salah satu unggulan lah, favorit juaranya nih. Dan cukup muda ya orang ini ya, maksudnya pasangan Cina ini pemain muda ya. Betul. Termasuk yang masih muda tapi udah berbahaya, udah benar-benar calon kuat lah ya. Calon kuat buat nanti Fajri di Olimpiade nanti. Begitu juga sama Kim Apstrup Anders Rasmussen dari Denmark, itu juga secara head to head lawan Fajri, Fajri itu kalah head to head 3-4. Kayak kalah lagi ya. Kalah dari pasangan Denmark ini. Nah pasangan Denmark ini sebenarnya agak-agak ini ya, kalau secara pola permainannya agak-agak tipikal Eropa. Iya, triki-triki, agak-agak kotor dalam tanda kutip, nakal-nakal dikit. Tapi yang kayak begitu jadi bumbu di bulu tangkis ya, apalagi ketika ngelawan mereka tuh kayak ada serunya aja, walaupun kadang dongkol juga kalau ketika lawan Indonesia, lawan Fajar. Kenapa gini? Tapi ya itulah serunya. Lebih ke apa sih? Ngulur waktu. Nah, bener, ngulur waktu, selebrasi, nyeleneh kadang, suka macem-macem. Persaingan mental lah gitu udah ketika di lapangan. Tapi secara penampilan juga Kim Anders ini lumayan juga ya, walaupun mungkin belum konsisten, tapi di tahun ini aja mereka itu udah juara Malaysia Master dan juga juara Eropa. Terus lalu juga finalis Indonesia Master dan semifinalis Indonesia Open kemarin, sama di Singapura Open. Jadi 2 turnamen terakhir mereka semifinal, bukan suatu yang buruk juga. Nggak spesial tapi ya lumayan berat juga lumayan buat berat persaingan dari ganda putra ini ya. Kemudian ada Ranki Reddy Setty, ini juga agak mirip-mirip tipikal permainannya sama permainan Eropa. Mereka juga cenderung mengulur waktu dan main flick service. Dan juga keunggulan mereka kan dia dua-duanya tinggi ya. Jadi ini bikin kayak Twin Tower, berat kayak lo dulu kita ngingetin Cina Liu Chen, Liu Junhui itu yang mengerikannya kalau lawan mereka tuh tinggi-tinggi udah siap bola atas, bahaya banget. Nah, secara penampilan juga si Satwik Setty ini udah juara di Thailand Open, sama France ya. Terus finalis India, Malaysia, lumayan lah buat tahun ini 2 gelar dan 2 runner up. Tapi dan kalah head to head juga kita. Iya, dan lagi-lagi Fajarian kalah head to head dari Satwik ini, dia 4-3. 2-3. Oh 2-3 sorry. 2-3 dan terakhir pun Fajri kalah ya dari di Korea Open 2023. Tapi itu terus menangnya terakhir kali di Shetmodi 2018. Itu lama banget ya, udah lama sekali. Jadi nggak bisa dijadikan acuan. Tapi bisa dilihat dari pertemuan mereka waktu 2023 itu bisalah jadi patokan awal lah ya buat akhir. Dan kemudian berikutnya itu ada Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, ini juga dari Korea, juga termasuk tantangan juga buat Fajri karena mereka ini di tahun ini aja udah juara India Open, French Open dan Malaysia semifinalis semifinalis France dan Malaysia. Dan head to head lagi-lagi Fajri kalah juga 3-5. Sedangkan pertemuan terakhir itu di Indonesia Open 2024 kemarin ya. Dan betul. Itu kalah. Nah ini bicara soal Fajarian buat nanti di Olimpiade ini nih.
setelah kemarin kekalahan mereka di Indonesia Open di babak pertama. Tapi sebenarnya bagus ya kemarin tuh sebelum Indonesia Open, biar teman-teman tahu di Singapura Open Fajri itu meraih runner up. Betul. Cuman sayangnya waktu di Indonesia Open ketemunya sama Leo Daniel, temennya sendiri, dan itu memang mereka akuin ya, belum nemu kuncinya lah untuk memenangkan si Baby sini. Secara head to head juga Fajri 6-1. itu cuma 5-1. Oh 5-1 ya? 5-1. Jadi kalahnya ketika di Indonesia, menang. Fajri itu menang pertama kali dan satu-satunya itu di Indonesia Open 2021. 2001, ya lumayan lama 2021. Kemarin sendiri Fajri udah sempat bilang bahwa secara penampilan mereka juga sebenarnya kecewa, nggak hanya pelatih yang kecewa, mereka lebih kecewa lah. Padahal itu bisa menjadi momen mereka buat ngelihat lah secara peta persaingan. Para pemain Olimpiade kan pada turun di situ ya. Jadi bisa lah ngelihat peta kekuatannya seperti apa, nanti apa yang dipersiapin, seperti itu ya. Cuman sayangnya nggak berakhir baik karena ketemunya sama teman sendiri. Cuma ya buat Fajri ini mungkin mereka jadi motivasi tambahan ya Kak, karena dulu waktu Tokyo memang nggak lolos, tapi mereka ikut ke Tokyonya, walaupun hanya sebatas sparring partner. Dan sekarang itu mereka ya jadi yang main, jadi tumpuan. Nah sekarang gantian yang dapat peran sparring partnernya juga ada kan Kak? Ada. Nanti. Jadi PBSI kemarin baru ngumumin ya Kak? Ada 3 pemain. Oh 3 pemain. Daniel Martin, Bagas Maulana, dan Muhammad Sohibil Fikri. Nah Bakri ini kan sebenarnya juga disiapin oleh PBSI untuk bisa mendampingi Fajri ya buat lolos Olimpiade, tapi Bakri ini gagal, tidak bisa karena dia terlempar di peringkat 9. Jadi cuman Fajri aja yang lolos ke Olimpiade, dan harapan kita sih karena ganda putra ini sebenarnya udah biasa andalan lah ya, dan harapannya di Olimpiade ini juga Fajri bisa membuat kejutan dengan memberikan medali emas. Dimana terakhir kali di Olimpiade itu kita meraih medali emas itu dari sektor ganda putri. Gracia Poli dan Apriani Rahayu, serta medali perunggu dari Antoni Sinisuka Ginting. Gitu. Kalau ganda putra emas terakhir itu Kido Hendra ya, 2008 tuh di Beijing. Udah lumayan berapa tahun tuh Kak? Udah lumayan lumayan lah. Dan sekarang ya kita berharap aja ada. Tapi Kak, soal sparring partner, ada alasan nggak kenapa 3 doang? Kan Leo tuh nggak diberangkatin tuh kemarin. Dari kenapa memang disiapinnya cuman 3 pemain? 3 pemain aja, dan mereka itu dianggap memang yang paling pas lah buat si Fajarian sendiri, seperti itu. Mungkin karena mereka tuh punya secara pukulan smasher, tukang pukul semua ya. Iya. Sedangkan kalau si Bagas Fikri sama Daniel kan keras, sedangkan kalau Leo tuh lebih antisipasi pemain yang punya serangan-serangan bagus itu memang Daniel Martin, Bagas Fikri itu emang bisa sih buat ngimbangin dari Fajarian sendiri. Oke, itu dari ganda putra. So kita nantikan aja dulu nanti bagaimana akhirnya. Iya, soalnya kan secara latihan juga udah ditambah ya Dim sama OR dari yang biasanya latihan 2 kali sehari jadi 3 kali sehari untuk Senin, Rabu, Jumat. Nah itu harapannya sih bisa menambah motivasi mereka ya dalam berlatih buat nanti di Olimpiade nanti. Dan juga mereka kedatangan pasangan baru rasa lama kan ya, Sabar Reza yang kita tahu kemarin baru nembus semifinal di Indonesia Open. Jadi sparring partner, latihan bersama, ya semoga aja ada lah tambahan dikit buat persiapannya Fajarian sendiri ya di Olimpik. So jadi itu teman-teman semua pembahasan kita buat ganda putra untuk sementara. Karena kemarin udah tunggal putra, ini ganda putra, next mungkin kita akan tunggal putri atau ganda campuran. So nantikan aja dulu, pantengin terus YouTube-nya Sportase, dan juga jangan lupa buat ikutin konten-konten Sportase lainnya, ada bincang bola dan bincang voli yang gak kalah menarik. Oke, nah tungguin deh, pantengin, subscribe dan follow semua Instagram dan media sosial lain Sportase lainnya. Terima kasih.